Oh, tajil. Aku seneng aku rujak. Jurus sarapan. Hai kayak semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka kembali setelah mungkin 2 bulan purnama ya. Setelah 2 purnama kita belum bersua. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul walaupun tidak semuanya, karena memang di Juru Kisah itu orang-orang yang terpilih lah. Artinya kita betul-betul punya kekuatan niat, hati, semangat itu yang akan memang tetap istiqomah. Jadi kita tidak melihat jumlah, tapi kita melihat semangat dari kakak-kakak semuanya. Takbir! Allahu Akbar. Untuk apa namanya teknik berkisah ya, dari kakak-kakak semuanya sudah mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Jadi ketika awal kami memberikan materi dengan semangat yang luar biasa, kakak-kakak sudah aktif, kemudian sudah ikut bimbingan dari kami semuanya, dan alhamdulillah semuanya hebat, peningkatannya lumayan, masya Allah, luar biasa. Nah, hari ini kami mau melihat bagaimana penampilan sesungguhnya ketika panjenengan nanti. Jadi ada 2 sebenarnya. Yang pertama, bagaimana ketika nanti panjenengan ikut lomba. Nah, ini kita akan anggap nanti sebagai lomba kecil-kecilan dulu. Nanti ini sebagai, karena nanti ke depan pasti akan banyak sekali lomba-lomba, karena sudah insya Allah sudah bebas pandemi. Lomba-lomba tentang berkisah itu sangat banyak, apalagi di Surabaya atau di tempat-tempat lain juga banyak. Nah, beliau-beliau ini, Kak Nini, Kak Mora itu mendapatkan amanah untuk menjadi juri di berbagai tempat. Alhamdulillah beliau menjadi juri nasional. Jadi nanti insya Allah panjenengan akan mendapatkan tips-tips yang menarik bagaimana agar ketika lomba itu bisa juara, gitu. Karena beliau sudah banyak makan asam garam, gitu ya, pakai asam ya. Kalau Kak Mora, beliau seperti beliau kisahkan, beliau mengikuti berbagai macam lomba, sudah banyak sekali beliau ikut lombanya. Kadang belum juara, kadang kalah gitu ya, kadang tapi itu merupakan perjuangan yang luar biasa, dan itu pengalaman yang tidak ternilai harganya. Walaupun beliau juara 1 tetap bagus ya. Nah, kalau saya juga pernah juara 1 juga alhamdulillah. Dulu pernah ikut lomba, jurinya Kak Nini waktu itu. Saya ikut lomba di Malang, juara 1 dari 6 peserta. Oh, 6 juga peserta ya. Itu pengalaman saya. Walaupun hanya 6, nanti mesti tingkat kota waktu itu. Jadi saya laki-laki sendiri. Tapi dari situ semangat, alhamdulillah saya kenal Kak Nini, Kak Mora yang memberikan motivasi yang luar biasa. Nah, untuk hari ini itu tadi tentang lomba. Kemudian yang kedua, bagaimana panjenengan nanti untuk terjun langsung ke lapangan. Saya lihat sudah banyak yang sudah terjun ke lapangan ya, maksudnya sudah ada yang ngajar di TK, kemudian pernah di TPG juga. Itu nanti akan insya Allah akan lebih kami kuatkan lagi, dan nanti ada sesi kita akan sharing-sharing, lebih mempertajam apa saja kendala. Nah, ini kami berharap apa yang telah panjenengan lakukan, kemudian apa sih kendalanya yang di lapangan gitu. Nanti insya Allah kami akan berbagi pengalaman sedikit dari kami yang semoga nanti bisa bermanfaat. Gitu nih Kak Mora ya? Iya. Nih, monggo mungkin dari Kak Didi ke Kak Mora dulu. Kak Didi dulu. Ya, duduk aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nggak afdol kalau nggak pakai nyanyi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kemarin di Surabaya Kak Didi sempat pecicilan hari ini. Hari ini nggak bisa pecicilan, tapi Masya Allah, Alhamdulillah ya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Tiada kata seindah kata, tiada untaian kata seindah kata syukur kita. Syukur saya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah masih memberikan kita nyawa. Rupa-rupanya Allah memberikan kita kesempatan untuk berdakwah. Mungkin itu hikmah dari seminggu yang lalu ya. Curhat jadinya ya. Itu 1 minggu yang lalu saya merasa Allah itu memberikan kesempatan kedua pada saya ya. Jadi selama 1 minggu terkapar, tidak berdaya, melihat teman-teman berdakwah, melihat teman-teman berbagi, melihat teman-teman menggaungkan ayat-ayat Allah kemana-mana, saya terkapar. Itu rasanya Masya Allah, kayak orang gak berguna ya. Tapi saya masih tetap bersyukur. Kenapa? Karena Allah masih kasih kesempatan saya kedua. Maka hari ini walaupun sebenarnya rasa-rasanya untuk mencapai sini itu sesuatu yang berat gitu ya. Tapi bismillahirrahmanirrahim tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim, akhirnya saya diseret sama Kak Murah. Seret ke sini. Alhamdulillah niat ikhlasillahi ta'ala, bertemu dengan teman-teman yang hebat, juru kisah yang luar biasa. Kalau kemarin 1 minggu kemarin itu, kalau misalnya diibaratkan lagunya ini. Ada. Dalam sepiku kaulah candaku, dalam gelapku kaulah pijarku, dalam hatiku kaulah cintaku. Tapi tak ganti akhirnya, karena malam-malam itu gak bisa tidur ya, karena sakit. Dalam sepiku panjatkan doa, dalam gelapku sujud padanya, dalam hatiku Allah lah cintaku. Masya Allah. Tepuk tangan dong. Akhirnya semuanya gitu ya, semuanya itu menguatkan saya untuk bismillah, kamu pasti bisa, kamu pasti sembuh gitu ya, kamu pasti bisa dan kamu pasti sembuh. Kenapa? Semuanya terpanggil karena persaudaraannya, dan semuanya terpanggil karena panggilan Allah. Tuh. Nah, makanya sambil tidur Kak Mora memberikan tugas, saya terima dengan sangat senang gitu ya. Karena apa? Karena udah kangen banget gitu loh, udah kangen banget, pengen ketemu juru kisah, pengen ketemu anak-anak kecil-kecil gitu. Kalau anak-anak kecil-kecil belum ketemu ini ya. Mungkin nanti obatnya itu gitu. Baik, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman semuanya, luar biasa para peserta berkisah yatim mandiri. Sampai jam 3 malam masih ada yang kirim tugas. Rupa-rupanya itu ngelilir apa gimana. Terus besok aku belum kirim tugas ini gimana ini gitu ya. Aku gak bisa maju gitu ya. Masya Allah, semuanya semangat berarti ya. Benar kata Kak Ros bahwa ini adalah disaring gitu. Disaring di sini adalah orang-orang yang hebat, yang luar biasa, yang memang niatnya kuat untuk berdakwah gitu. Karena apa? Semuanya karena Allah. Panjenengan semua dipilih juga Allah lah yang memilih gitu loh. Karena apa? Banyak juga yang japri ya, banyak juga yang japri. Kak Didi, saya sibuk banget ini, gimana ini? Saya kalau besok sampai nggak bisa ngirimkan tugas, gimana? Saya pasti boleh ikut apa enggak ya? Saya boleh nggak ikut gitu ya? Terus saya, kalau Kak Didi gimana? Minta pendapat saya. Saya bilang kesempatan tidak datang kedua kali. Kalau saya, apapun kesulitannya, kalau sudah niat, itu pasti bisa. Maka saya akan berjalan. Panjenengan semuanya hari ini berangkat dari kotanya masing-masing. Dari pagi ada yang tengah malam, ada yang nginep tempat saudara, ada yang ke Pelantrang nyasar dan nggak karu-karuan ya. Itu mengingatkan saya pada 2016 lalu bahwa saya pernah mengalami ini.
Pada waktu itu lomba berkisah PPMI Malang Raya ya Kak Moraya. Itu pertama kali saya ketemu sama PPMI Malang Raya. Saya masih di Ponorogo. Jadi saya sendirian dari sana, semuanya yang dari Surabaya punya pasukan satu mobil, yang dari Jogja satu mobil gitu. Semuanya satu mobil. Saya sendirian satu mobil sama orang-orang yang ada dalam bis gitu ya. Banyak yang mendukung berarti ya. Dan saya memberanikan diri waktu itu. Jadi kesempatan itu tidak datang kedua kali. Kenapa? Kalau misalnya saat itu saya mundur karena saya nggak ada teman, mungkin hari ini saya nggak akan ketemu kakak-kakak semuanya. Saya juga nggak akan dapat ilmu. Dan semua karena mungkin kalau dibilang dipaksa, memang harus dipaksa. Kalau nggak gitu, ya harus memaksa diri sendiri supaya kita tidak berada dalam zona nyaman. Biar kita tidak seperti kata dalam tempurung. Kenapa? Kalau kita sudah mau membuka diri, insya Allah jalan itu datang sendiri. Jadi saya cerita sedikit ya. Waktu pasca saya ikut lomba di Malang Raya, menang nggak? Enggak, saya kalah. Kalah ya Kak Hakim ya? Jurinya itu. Ya karena jurinya Kak Hakim itu waktu itu ya. Belum kenal. Dan kalau nggak salah, saya ingat betul waktu itu dikupas satu-satu ya Kak Moraya, dikupas satu-satu dari peserta, dikupas satu-satu gitu. Jadi saya menyadari kesalahan saya ada di mana gitu. Pulang, saya banyak ngobrol ya ketika di sana. Saya tidak melewatkan kesempatan gitu. Bukan berarti setelah lomba kalah kemudian saya menyerah, tidak. Tapi saya tahu betul bahwa ini adalah komunitas yang luar biasa gitu. Ini adalah komunitas yang dipersembahkan Allah untuk umat manusia gitu. Makanya saya datengin gitu, kakak-kakak yang hebat-hebat ini tak datengin. Saya kasih, saya mintain pendapat, saya masukan, karena di Ponorogo belum ada waktu itu. Kebetulan saya masih bakul bakso waktu itu. Jadi saya bakul bakso. Saya pagi guru TK, malam jualan bakso. Kebetulan di tempat saya itu tempat jualan baksonya luas. Akhirnya saya bikin sanggar di situ. Padahal saya nggak punya ilmunya, belum. Tapi saya terus ini ya, terus WA-an, terus ini gitu ya, minta cari ilmu. Kemudian periode berikutnya PPMI mengadakan kegiatan, saya ikut lagi, tetap sendirian, nggak ada temannya. Sampai akhirnya, yaitu tadi ketika kita mau membuka diri, Allah akan memberikan jalan. Satu malam tanpa disangka-sangka, ada 2 anak mahasiswa. Kebetulan waktu itu saya sudah mulai bercerita ya. Jadi saya habis lomba itu saya memberanikan diri untuk cerita. Jadi saya cerita ke masjid-masjid gitu. Akhirnya saya diminta untuk menjadi juri. Kebetulan 2 anak ini tahu kalau saya jurinya, maka dia datengin saya. Nah, ternyata 2 anak ini adalah yang Allah kirim untuk membuat sanggar kisah. Jadi 2 orang ini akhirnya yang saat ini memegang Ponorogo gitu. Maka kenapa saya bilang tadi bahwa ketika kita mau membuka diri, ketika kita mau maju, kita mau belajar. Dan belajar itu enggak gampang. Makanya kenapa ketika saya pindah ke sini, bukan berarti saya dengan mudah untuk bisa berkisah ke sana ke sini, tidak. Makanya saya istilahnya misalnya orang itu meguru atau ngawulo. Ada Kak Mora, ada Kak Hakim gitu yang jelas sudah senior saya gitu. Makanya saya Kak, pokoknya kalau misalnya ada apapun saya diajak, saya bilang gitu. Dan beliau ini kalau kasih tugas itu nggak sembrono kalau kasih tugas. Hari ini harus jadi. Iya. Hari ini jam sekian ya. Kak Didi sekarang bikin ini gini. Oh iya Kak gitu. Dan apa? Dan harus kreatif. Kenapa harus dikembangkan? Kata beliau gitu. Jadi kalau dikasih tugas itu jangan saklek. Misalnya kamu dikasih tugas A, jangan cuma A-nya itu dibuat bengkok, A-nya diperindah, dikasih bunga, seperti itu. Itu saya belajar dari beliau. Memang awalnya sulit, tapi lama-lama, iya, aku lihat dipaksa itu tambah pinter. Iya apa enggak? Kita kalau dipaksa itu tambah pinter. Itu saya merasakan betul gitu. Makanya saya menikmati berada di PPMI Malang Raya dan Tajik. Tepuk tangan dong untuk Malang Raya. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Oke, baik itu sekilas cerita dari saya. Untuk penampilan ini saya melihat video-video dari teman-teman ya, betul kata Kak Hakim, sudah banyak sekali perkembangan.
langsung ke ulasan aja ya. Ini nanti kita ulas sedikit, nanti saya pengen tahu dari teman-teman kendalanya apa gitu ya. Ini ulasan dari saya sedikit dari penampilan teman-teman semuanya dari 10 peserta ya. Bukan 12 ya, 10 yang mengirimkan. Nah, 10 yang mengirimkan, yang belum mengirimkan. Nanti kita lombanya akan kita diskusikan kembali ya Kak Mora ya. Jalannya lomba seperti apa? Nanti akan kita diskusikan lagi, ini mau diambil berapa langsung atau mau tampil semua. Nanti kita bicarakan setelah kita ulas dan kita adakan problem solving. Jadi kita pengen tahu nih sebenarnya teman-teman setelah 8 kali pertemuan, 2 kali kopi darat, 2 kali kopi darat, terus 6 kali pertemuan virtual. Dari yang teman-teman dapatkan, apa ada yang sudah mencoba untuk mengaplikasikan? Iya. Yang mau curhat, Yang mau curhat, monggo. Kita tampung dulu baru nanti akan saya ulas ya satu persatu, monggo. Mungkin Kak Lili, Kak Antika, kemudian Kak Wulan, Kak Vida, ada yang sudah pernah tampil setelah kita adakan pelatihan kemarin? Sudah. Monggo Kak Antika, gimana rasanya? Atau Kak Antika ini sebelumnya memang sudah pengkisah ya? Dikatakan pengkisah belum sih Kak. Cuma beberapa kali diberi kesempatan sama yatim mandiri untuk isi, namun belum punya ilmunya gitu Kak. Nah, setelah kemarin pelatihan itu gimana? Rasanya Alhamdulillah kalau sebelum dapat pelatihan itu 30 menit itu pun moyong aja. Kemarin dapat 45 menit. Alhamdulillah, tepuk tangan. Pas dengan jamnya yatim mandiri ya 45 menit. Terus ketika puasa kan enggak ada ini Kak, saya coba berkisah di di masjid untuk anak-anak yang sedang berusaha. Terus? Iya, berkisah. Oke, yang Kak Antika rasakan setelah kemarin udah dapat ilmunya, udah jadi 45 menit, masih adakah kendala yang mungkin apa sih yang sulit, yang masih sulit itu yang gimana? Ya tepuk tangan dong, dari tadi nggak ngerti. Dicepai tiba-tiba. Oke. Kalau kesulitan Loh aja nih wes harap bisa Mas Irfan. Oke, tepuk tangan dong buat Mas Irfan. Sing ngerano soalnya. sama aku nggak mau lagi Loh, aja nih dia Kak Antika. Kak Antika, coba hai. Halo. Di mana dia? Halo, Masya Allah. Harus sentuhan lembut. Halo, mati lagi. Allah, iya. Jadi bagaimana gini aja Kak? Agak maju. Jadi kalau ditanyakan kesulitannya Kak, masih banyak sekali. Kekurangan saya pribadi, satu, saya belum bisa untuk membuat suara-suara yang menarik, suara hewan atau menirukan suara-suara dari beberapa karakter yang dicontohkan oleh Kak Mora, Kak Hakim, Kak Didi Gerek, dan Kak Nini. Terus suara hewan itu menurut saya yang paling buat anak-anak menarik itu saya belum bisa. Saya baru bisa itu cerita yang ori gitu loh Kak, nggak ada yang apa ya, seharusnya kan ada suara-suara yang itu yang mereka harapkan, yang mereka bikin menarik, itulah Kak. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kan sudah 45 menit. Berarti sudah banyak ice breaking yang dipakai selain suara-suara. Iya, suara-suara. Apa kata Kak Akim itu suara-suara apa? Unik ya, suara-suara unik. Baik, mungkin yang lain bisa berbagi cerita. Kak. Ya, monggo. Gak usah malu, kita berbagi aja, kita sharing
Dari saya kemarin, ya alhamdulillah memang dari kakak-kakaknya kan kita dapat tugas untuk mengaplikasikan kan memang. Kalau dari yatim mandiri memang kita belum dapat jadwal karena kan memang masih belajar ya. Jadi kemarin memang saya berusaha bagaimana caranya untuk bisa belajar untuk tampil lah biar paling tidak biar gak ngeledek lah di depan gitu kan. Nah kemarin saya dapat 4 pengalaman yang benar-benar itu pengalaman yang sangat apa ya Kak, dari 4 penampilan itu semuanya berbeda situasinya begitu. Jadi yang pertama itu di sekolah saya, kan memang saya kebetulan ngajar di sekolah. Waktu itu ada kegiatan pondok Ramadan, jadi saya berusaha untuk ngisi, saya coba ngisi gitu kan. Nah mungkin karena memang anak-anaknya sudah kenal mungkin ya, saya kurang tahu juga apa masalahnya. Jadi ketika saya bercerita, anak-anak ikut ngomong, ikut ngobrol gitu kan. Jadi ya ada yang ngobrol sendiri, ada yang ini, yang terutama yang cowok. Kalau yang cewek kan ya mungkin karena cewek dengan cowok beda ya. Yang cewek itu duduk manis mendengarkan, ya serius apa namanya ya seneng gitu. Tapi yang cowok wis ada yang ngobrol sendiri, ada yang anu gitu kan. Nah itu pengalaman pertama, itu yang pertama. Yang kedua itu di sekolahnya teman, sama juga saya ngisi di pondok Ramadan. Nah itu alhamdulillah yang kedua ini benar-benar suasananya benar-benar hidup, anak-anak benar-benar ini apa namanya, iya luar biasa antusiasnya. Jadi saya benar-benar pengalaman itu berharga yang kedua itu benar-benar dari awal sampai akhir itu suasana hidup sekali begitu. Nah yang ketiga ini saya ngisi di salah satu donatur itu mengadakan acara santunan. Nah santunan ini mungkin karena dari anak yang beda-beda wilayah ya Kak ya, jadinya kan atau malu atau seperti apa, suasananya benar-benar terbalik dengan yang kedua tadi. Jadi itu mode silent. Mode silent benar-benar. Jadi dari awal saya ucap salam, saya ajak interaksi apapun, anak-anak cuma Aliran saja. iya, jadi tidak ada suara sama sekali dari awal sampai akhir. Jadi saya sampai, bagaimana semangat adik-adik? Kakak mau cerita? Mau nggak kakak ceritain? Kita ajak saya ajak sulap, saya ajak apa segala macam, itu cuma senyum tidak ada suaranya. Jadi sampai saya ginikan ke panitianya, sepertinya hari ini lagi mode silent ya, dikasih semua kayak gitu kan. Jadi benar-benar pengalaman ya Kak ya. Jadi empat itu benar-benar ini beda-beda. Yang terakhir ini di kantor yatim mandiri. Nah itu surprise itu tiba-tiba ada acara karena memang sebenarnya kalau acara yang terjadwal di yatim mandiri kan sudah selesai. Ternyata dari penggalangan donasi kita itu lebih banyak gitu Kak. Jadi kemarin terus pengajuan bisa ngadakan 1 kali lagi santunan, itu diadakan di kantor. Tiba-tiba saya dikasih tahu suruh ngisi, habis itu acaranya jam 4, ternyata jam 4 ke sana belum ada anak-anak yang datang, jadi baru 4:30 itu baru datang 2 anak. Nah jadinya itu terus saya sudah pikiran ya, ini dimulai jam berapa, ini jam berapa gitu. Jam 5:45 baru ngumpul semua, habis itu kan masih ada pembukaan dan segala macam. Dan tiba-tiba juga dari yatim mandiri, Mbak ini nanti dibagi ya hadiah banyak. Jadi saya harus berkisah, harus ngasih hadiah bagi terus yang banyak. Jadi saya langsung bingung, aduh ya Allah, aku mau ngisi apa, mau tak kasih apa. Waktunya tuh mepet gitu kan Kak. Nah itu jadinya ya akhirnya ya mungkin latihan juga buat yang di sini cuma sebentar itu. Jadinya ya alhamdulillah ceritanya sudah bisa tersampaikan. Akhirnya dari cerita itu saya buat kuis, jadi siapa yang bisa mendengarkan saya kasih pertanyaan. Cuman yang saya alhamdulillah itu kok dari empatnya itu kok berbeda-beda. Nah itu mungkin dapat trik dari kakak-kakaknya bagaimana menyiasati hal-hal yang seperti itu. Dari yang anak-anak rame, terus ada yang krik-krik dengan waktu yang tiba-tiba mepet, nah seperti itu. Mohon arahannya, jadi biar kita juga bisa nanti menyiasati seperti apa di lapangan yang sesungguhnya. Terima kasih. Oke.